Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, NIM 240 Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mengerjakan tugas final dari mata kuliah kecerdasan buatan. Dan tak lupa pula, saya di sini ingin menjelaskan judul saya yang berjudul tentang pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada chatbot, meningkatkan kualitas layanan pelanggan di era digital. Di sini ada agenda pembahasan. Bagian 1, pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah. Bagian 2, landasan teori, definisi AI, NLP, dan machine learning. Bagian 3, pembahasan, implementasi, manfaat, dan tantangan. Bagian 4, yaitu ada penutup, kesimpulan, dan proyeksi masa depan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya sebagai penulis, Ismail, mahasiswa Teknik Informatika, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, NIM 240 dari kampus Universitas Surakarta. Lanjut, saya selanjutnya. Bab 1, pendahuluan. Langkah awal memahami transformasi layanan di era revolusi industri 4.0. Lanjut, latar belakang. Layanan pelanggan 2.0. Perkembangan teknologi informasi menuntut perusahaan untuk menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan tersedia setiap saat. Keterbatasan tenaga manusia dalam menangani ribuan permintaan sekaligus mendorong terciptanya solusi otomatis berbasis kecerdasan buatan. Kita lanjut slide selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah. Ada itu apa pengertian AI dan bagaimana konsep chatbot bekerja. Kedua ada bagaimana teknologi NLP dan ML mendukung chatbot. Ada juga apa saja tantangan keamanan dan privasi data. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan penelitian ini 100% untuk optimalisasi layanan masyarakat. Di sini ada 3 poin. Menganalisis peran AI dalam chatbot. Kedua ada mengidentifikasi manfaat bagi kepuasan pelanggan. Ketiga ada menyediakan solusi atas hambatan implementasi. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Bab 2, landasan teori. Di sini ada natural dan 2G processing, jembatan bahasa. NLP adalah subbidang AI yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Teknologi ini memungkinkan chatbot untuk 1. Memahami maksud intent pengguna. 2. Menginterpretasi entitas kunci. 3. Menghasilkan respon bahasa yang alami. Kita lanjut slide selanjutnya. Definisi Artificial Intelligence. Di sini ada simulasi kecerdasan. AI merupakan teknologi yang menerima fungsi kognitif manusia seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dalam layanan pelanggan, AI bertindak sebagai otak yang memproses data mentah menjadi informasi bermanfaat.
mensimulasikan percakapan dengan pengguna manusia melalui antarmuka teks atau suara. Fokus utamanya memberikan bantuan instan tanpa campur tangan manusia secara langsung untuk tugas-tugas rutin. Lanjut, selanjutnya. Di sini ada machine learning atau biasa disebut ML. Di sini proses belajar mandiri. ML memungkinkan chatbot belajar dari pola data interaksi pelanggan di masa lalu tanpa diprogram secara eksplisit. Keunggulannya yaitu semakin sering digunakan, chatbot akan semakin cerdas dalam memprediksi kebutuhan pelanggan. Lanjut, selanjutnya, strategi teknologi AI. Di sini ada input data, user mengirim pesan teks atau suara. Terus ada NLP dan ML processing, mesin analisis konteks dan data sejarah. Terakhir ada output transformation, jawaban akurat dikirim dalam hitungan milidetik. Lanjut slide selanjutnya, pembahasan implementasi ekonomi. E-commerce, pelacakan pemesanan, rekomendasi produk personal, dan penanganan data otomatis. Terus ada perbankan. Di sini kita bisa mengecek saldo, riwayat transaksi, dan pemblokiran secara cepat dan aman. Kita lanjut slide selanjutnya. Implementasi publik. Di sini ada kesehatan, diagnosis awal, klik, dan penjadwalan janji temu. Terus ada pemerintah, akses informasi layanan administrasi publik 24/7. Kita lanjut slide selanjutnya. Kecepatan respon ini layanan manual biasanya membutuhkan waktu 15-30 menit. Sedangkan chatbot AI ukuran di bawah 1 detik. Data ini estimasi perbanding waktu tunggu pelanggan. Kita lanjut selanjutnya. Efisiensi biaya operasional. Di sini kita bisa menghemat 60% pengurangan biaya gaji staf atau CS. Terus 25% dari infrastruktur, efisien penggunaan server dan ruangan kantor. Terus 15% pelatihan. Saya tidak butuh pelatihan ulang berkala. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Kelebihannya juga itu ada layanannya 24 jam, ketersediaan tanpa henti, tidak seperti manusia, AI tidak mengenal rasa lelah atau jam kantor. Ini memungkinkan perusahaan global melayani pelanggan di berbagai zona waktu secara simultan tanpa penambahan biaya tenaga kerja malam. Kita lanjut slide selanjutnya. Kepuasan pelanggan di sini, kemudahan mendapatkan jawaban secara instan, meningkatkan core case atau biasa disebut customer satisfaction score jauh signifikan. Di sini kita mendapatkan 5 bintang. 92% pelanggan lebih menyukai layanan yang memberikan jawaban instan meskipun dari chatbot. Lanjut, tantangannya di sini keamanan data, risiko privasi. Chatbot mengumpulkan data seperti nama, alamat, dan info finansial. Di sini ada ancaman peretasan database. Terus ada penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Terus ada kepatuhan terhadap regulasi GDPR atau UU PDP. Kita lanjut ke selanjutnya. Tantangan, konteks atau empati. Di sini ada teknologi dapat memberikan jawaban, namun hanya manusia yang dapat memberikan pengertian. Ada hambatan utama AI saat ini
adalah ketidakmampuan memahami nuansa emosi pelanggan yang sedang marah atau kecewa, serta kesulitan memproses kalimat yang sangat kompleks atau ambigu. Kita lanjut step selanjutnya. Di sini kita masuk ke bab 4, sudah penutup ya guys ya. Kita lanjut. Kesimpulan dari materi saya ini, satu, chatbot berbasis AI terbukti meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui kecepatan dan ketersediaan 24/7. Dua, teknologi pendukung utama adalah NLP untuk memahami bahasa dan ML untuk peningkatan kecerdasan sistem. Terus ketiga, tantangan utama terdapat pada keamanan data dan keterbatasan empati mesin dibandingkan manusia. Empat, masa depan AI chatbot akan lebih cerdas, aman, dan mampu memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam. Itulah hasil presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tugas yang sudah diberikan oleh dosen.